Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim, asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah menambah nikmatnya, mengekalkan yang sudah ada sampai kita nanti kembali kepada Allah, dikumpulkan bersama asyakirin, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini coba kita bahas, kita selingi lagi dengan Al-Hikam. Nomor 7, la yushakkikannaka fil wa' adam wuqu'il al-maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu la yakuna zalika qadham bi basiratika wa ikhmada li nuri sariratika. Artinya jangan sampai meragukan kamu, jangan sampai kamu meragukan janji-janji Allah, karena tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu, meskipun telah tertentu atau tiba masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan cahaya hatimu atau sirmu. Ini manusia sebagai hamba tidak mengetahui kapan Allah akan menurunkan karunia rahmatnya secara pasti, sehingga apabila manusia melihat tanda-tanda, dia mengira mungkin telah tiba saatnya karunia Allah itu datang, padahal sebenarnya belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya. Maka bila tidak terjadi, tidak datang nikmat itu, walaupun kita sudah menduganya, maka jangan kita ragu bahwa Allah akan pasti menepati janjinya, walaupun tidak pada waktu itu. Pernah terjadi dalam Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW menceritakan impiannya kepada sahabat, sehingga mereka mengira bahwa tahun itu mereka akan dapat masuk kota Mekah dan melaksanakan ibadah umroh dengan aman sejahtera, karena Nabi sudah menceritakannya mimpinya. Mimpi Nabi ini disebut dalam surah Al-Fat ayat 27. Nah, sehingga ketika gagal tujuan umroh karena ditolak oleh bangsa Quraisy, jadi mereka berpikir bahwa mimpi ini tidak benar gitu, sempat berpikir seperti itu. Umar dan sahabat lainnya dianggap sangat mengecewakan. Maka ketika Umar memajukan beberapa pertanyaan, dijawab oleh Nabi, aku hamba Allah dan utusannya, dan Allah tidak akan mengabaikan aku. Kadang-kadang ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah, petunjuk-petunjuk baik dalam, kalau masa Nabi kan Quran turun, petunjuk dalam bentuk mimpi. Begitu juga petunjuk-petunjuk yang kita peroleh melalui isyarat mimpi, basyairat, ya, mimpi-mimpi yang baik itu bahagian dari kenabian, mimpi orang soleh. Ya, kadang-kadang kita dengan mimpi itu percaya, yakin bahwasanya kita akan mendapat karunia kebaikan Allah. Tiba-tiba nggak datang-datang, nggak turun-turun kebaikan itu.
lalu kita menjadi ragu. Ini tidak boleh. Jadi tunggu saja, karena sesungguhnya Allah ingin menurunkan, menepati janjinya itu pada waktu tertentu yang sebenarnya kita tidak punya kuasa untuk menetapkan secara pasti. Maka dari situlah nanti para sufi banyak sekali yang merahasiakan kasyful ghaibnya gitu kan. Ya, bahkan sebagian guru kita menyatakan kalau seorang sufi atau seorang wali dia nyatakan nanti akan terjadi begini-begini, kalau dia mengungkapkan itu dengan ada muncul rasa sombong di hatinya, bisa jadi Allah menggagalkannya terjadi gitu, tidak terjadi gitu, untuk mempermalukan dirinya karena munculnya rasa sombong tadi, karena kasyaf itu, kasyful ghaib. Maka disitulah memang kita harus tetap yakin kepada janji Allah, dan kemudian berita-berita baik atau berita-berita yang akan terjadi kalau ada datang kepada qalbu kita, kita yakini saja nanti Allah memberikan yang baik, begitu saja, tanpa harus memaksakan waktunya. Kita yang harus menentukan waktunya, tidak seperti itu ya. Inilah yang dikatakan Allah dalam Quran Al-Baqarah 214, hatta yaqulu rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman sempat berkata, mata nasrullah, kapan ya Allah menolong kita ini gitu kan. Padahal udah datang ayat, udah Nabi mimpi bahwa mereka bisa masuk Masjidil Haram dengan aman. Dia kira tahun depan, rupanya belum lagi. Sehingga mulai agak ada keraguan muncul. Nah, itu tidak boleh. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, idza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf fala tubali ma'ha in qalla 'amaluka fa innahu ma fataha lak illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arruf huwa muriduhu 'alaik wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaih. Yang maksudnya, apabila Allah membukakan bagimu satu jalan untuk ma'rifat, untuk mengenal Allah, maka jangan menghiraukan soal amalanmu yang masih sedikit, sebab Allah tidak membukakan bagimu pintu ma'rifat itu, melainkan Ia akan memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidakkah kau ketahui bahwa ma'rifat itu semata-mata pemberian karunia Allah, sedangkan amal perbuatanmu hadiah daripadamu? Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah kepadamu? Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang dalam kehidupan kita ini ada kita lihat orang amalannya sedikit, lalu dia memiliki ilmu ketuhanan yang mendalam, diajari Allah, dia ma'rifat istilahnya kan. Kita lihat amalannya enggak banyak, enggak alim-alim kali secara syariat. Lalu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepadanya ilmu ma'rifat, dia kenal Allah, doanya selalu mustajab, apa yang dia inginkan selalu kabul, gitu kan. Nah, kalau ini terjadi, maka pahamilah, kata beliau, bahwa sesungguhnya ma'rifat itu adalah hadiah pemberian Allah. Jadi tidak tergantung kepada amal kita. Walaupun biasanya mungkin orang yang mendapat itu biasanya dia punya keikhlasan, hati yang tulus. Walaupun amalannya kelihatan tidak banyak, tapi keikhlasan, ketulusan hatinya itu selalu dipandang Allah. Kadang seperti itu. Jadi orang-orang biasa itu kadang-kadang ya dia ma'rifatnya tajam, bisa mengetahui hal yang gaib, bisa mengetahui masa depan dengan izin Allah gitu kan, bisa mendapat petunjuk, tetapi dia sederhana saja, tidak banyak amal solehnya. Itu sebenarnya ma'rifat itu tidak berhubungan dengan amal-amalan syariat itu, tidak mesti begitu, kata beliau. Bisa saja Allah, karena amal itu termasuk dari kita, hadiah kita untuk Allah kalau bahasanya. Sementara ma'rifat itu adalah karunia Allah untuk orang-orang yang dipilihnya ya.
Maka kadang-kadang ada juga sebahagian guru-guru mursyid itu yang dia itu bahasanya tidak mau bersusah payah mencari murid. Kenapa? Karena disebabkan murid-murid ini kalau dia dicari-cari, diajak-ajak, dipaksa-paksa, nanti kalau dia ikut bertarikat misalnya, dia nanti di tengah jalan berhenti. Karena diajak-ajak itu. Biasanya orang yang berkekalan dalam dunia tarekat spiritual ini, apabila dia muncul dari kolbunya untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Allah. Kalau memang berasal dari kolbunya keinginannya, orang sepertinya akan istiqomah, ya, akan istiqomah. Biasanya orang-orang yang sudah mulai hidup rasanya, kadang-kadang dia mau mengenal Allah, ada keinginan dia untuk mengenal lebih dalam, lebih rinci Allah Ta'ala. Makanya dia mengikuti jalan tarikat ini. Orang seperti ini istiqomah dia biasanya, ya. Tapi kalau orang yang diajak-ajak, yuk masuk. Nah, kadang orang masuk tarikat ini, mohon maaf nih, pingin dia kaya, ingin dekat dia dengan mursyid dia kaya, minta petunjuk, ada yang begitu kan, pingin naik jabatan, didekatinya guru-guru mursyid karena dianggapnya kasyaf. Nah, orang-orang seperti ini kalau dia masuk tarikat nggak lama, nanti sebentar dia keluar. Karena memang niatnya dari awal salah, gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi, perhatikan. Makanya kadang-kadang ada mursyid yang disuruh kenapa nggak diajak itu tetangganya untuk ikut? Nanti kalau diajak-ajak juga nggak tahan lama, karena nggak dari hatinya. Nah, maka kalau saya perhatikan jujur, kawan-kawan saya tarikat yang di Jakarta ini, orangnya nggak banyak bertambah. Yang istiqomah rata-rata itu aja. Tambah-tambahnya dikit-dikit aja. Dari dulu sampai dari 2004 saya perhatikan yang istiqomah, yang lama-lama itu saja. Paling ada nambah nggak banyak. Nah, kenapa begitu? Ya, yang istiqomah ini ketika kita telusuri rata-rata pencari Tuhan. Memang mereka punya keinginan kuat untuk mengenali Allah. Jadi istiqomah. Yang lain-lainnya itu nggak tahan lama. Ada yang 2 tahun, 3 tahun berhenti, ada yang 5 tahun dah. Ternyata biasanya ya begitu. Yang istiqomah itu kita tanya, ternyata mereka mencari Tuhan. Ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun mau mencari Allah. Nah, orang-orang seperti itulah kita lihat yang istiqomah, ya. Makanya ini bahasa Al-Hikam ini, kalau nanti Allah berikan kita ke dalam kalbu kita untuk mengenalinya, itu pemberian dia, pilihan dia. Nah, orang-orang seperti ini nanti akan, walaupun amalnya sedikit, ya kita tidak perlu heran. Memang tidak kuat ketergantungan amal-amal wajib ini, amal-amal sunnah-sunnah yang banyak ini dengan ma'rifatullah. Ya, walaupun memang dalam hadis qudsi disebut, ketika kita mengamalkan amalan rawatib terus-menerus, amalan sunnah, nanti kita akan terbuka pintu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang-orang tertentu yang mereka amalannya sedikit, tapi diberikan Allah mauhibah, petunjuk untuk mengenalinya. Dan biasanya orang seperti ini juga bisa jadi juga dari turunan. Jadi ayah maknya itu dulu orang-orang soleh, ayahnya atau ini orang soleh, mursyid misalnya, spiritualnya tinggi, nanti biasanya kadang anaknya atau cucunya itu dapatan gitu, berkat doa orang-orangnya. Ma'rifat kepada Allah ini puncak keuntungan seorang hamba. Maka apabila Allah telah membukakan bagimu satu jalan untuk mengenalnya, maka tidak usah kau hiraukan berapa banyak amal perbuatanmu, meskipun masih sangat sedikit amal kebaikanmu. Gak usah hiraukan. Kalau sudah dikasih Allah, dibongkar rahasianya, dibuka mata hati kita, terima saja, syukuri saja. Sebab ma'rifat itu karunia pemberian langsung dari Allah, maka ia sekali-kali tidak bergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikan. Abu Hurairah pernah berkata, bersabda Rasulullah, Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada pengunjung-pengunjungnya, maka aku lepaskan ia dari ikatanku, dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula, dan ia boleh memperbaharui amal, sebab yang lalu telah diampuni semuanya. Ya, apabila aku menguji hamba yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada pengunjung-pengunjungnya,
maka aku lepaskan ia dari ikatanku, dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula, dan ia boleh memperbarui amal, sebab yang lalu telah diampuni semuanya. Di riwayat lain, Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang Nabi SAW. Aku telah menurunkan bala ujian kepada seorang hamba, maka ia berdoa, dan tetap aku tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh, maka aku berkata kepadanya, hambaku, bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat yang justru bala itu mengandung rahmatku. Nah, kadang-kadang di dalam cobaan itu ada rahmat, ya. Di antara kita masyarakat muslimin, ketika kita diberikan cobaan, kita itu semakin dekat sama Allah, semakin kuat bergantungnya diri kita kepada Allah. Nah, kalau orang diberikan cobaan, dia semakin dekat, semakin bergantung kepada Allah, itu sebenarnya dibalik bala cobaan itu rahmat. Nah, sebenarnya begitu. Ya, jadi cobaan itu sebenarnya dibalik ada rahmat. Karena kadang-kadang di antara kita ini ada yang baru dicoba dulu, baru dia mau dekat sama Allah, makin dekat ya. Kalau nggak diberikan kesulitan, cobaan, dilupaan tengah-tengahnya kan. Maka satu cara Allah untuk menarik kolbu hambanya itu ya diberikan cobaan gitu. Kemudian beliau mengatakan di sini lagi penjelasannya, karena dengan segala kelakuan kebaikan engkau tak dapat sampai kepada tingkat yang akan aku berikan kepadamu, maka dengan bala itu engkau juga mencapai tingkat dan kedudukan. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Jadi bala itu kadang-kadang diturunkan Allah, ya. Saya pun sebenarnya dalam kehidupan ini merasa juga pernah satu waktu saya meminta sesuatu yang sangat berat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba saya diberikan ujian yang sangat berat menurut saya. Ya. Nah, dari situ saya memahami inilah salah satu hadis yang petunjuknya. Waktu itu muncul pemahaman saya. Ya, ada seorang teman saya ngomong, dan yang dia katakan itu benar menurut saya. Nah, kayaknya kamu ini Pak Faisal, ada sesuatu yang kamu minta kepada Allah yang sangat berat untuk dikabulkan. Benar, saya bilang. Karena itulah kamu diuji dengan berat. Mungkin kurang amalan saya, permintaan saya sangat berat, sangat besar. Lalu untuk sampai kepada permintaan itu dikabulkan Allah, maka diberikanlah ujian, cobaan. Nah, kadang-kadang begitu Pak. Jadi yang disebutkan Nabi dalam sebuah hadis dan dijelaskan juga dalam kitab ini, penjelasan Al-Hikam. Maka untuk sampai kepada derajat, kita meningkat derajat itu, tapi amal kita tidak mencukupi, akhirnya diuji Allah. Pada saat ujian itulah mendongkrak kita untuk sampai ke makom itu. Nah, memang saya rasakan tidak lama setelah itu, apa yang saya inginkan itu bertahap-tahap lalu Allah berikan kepada saya, dan saya sangat bersyukur. Ya, dan permintaan itu memang baik ya untuk dalam agama kita. Kemudian berikutnya, tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Beraneka warna jenis amal perbuatan karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Ya, amalan kita, amal soleh ini banyak Pak. Ada amalan sholat, ada wajibnya, ada sunnahnya. Ada amalan puasa, ada wajibnya, ada sunnahnya. Ada amalan sedekah, ada amalan zikir, ada zikir pagi petang, ada zikir rasa, ada zikir ruh, ya, ada menghafal Quran. Jadi amal soleh ini banyak, tanawu, bermacam-macam Allah perintahkan, bermacam-macam Allah berikan, karena memang setiap amalan ini punya keutamaan. Masing-masing ada kelebihannya. Di balik amalan itu ada karunia yang diberikan Allah yang berbeda. Maka fadilah Quran, orang yang hafal Quran fadilahnya beda. Ya, orang yang ingat Allah terus menerus fadilahnya beda, keutamaannya. Nah, itu. Jadi masing-masing ini ada keutamaannya. Orang yang rajin tahajud ada keutamaannya. Orang yang rajin sholat duha ada lagi keutamaannya. Nah, karena banyak macam-macam itu, karena memang di baliknya itu banyak keutamaan masing-masing. Ya. Maka kalau kita punya hajat sebenarnya yang paling bagus, ya kalau di taraf kita misalnya orang awam,
ya, atau orang menengah ke bawah spiritualnya, ya meminta kepada Allah itu lewat amalan baik. Misalnya kalau kita mau lapang rezeki, mau lancar rezekinya, sholat Tuhan jangan ditinggal, tidak boleh. Anggap itu seperti wajib bagi diri kita, minimal 4 rakaat. Pengalaman saya, amalan-amalan ini pun harus kita buktikan. Saya pun pengalaman saya begitu, saya buktikan. Betul nggak sholat duha itu melancarkan rezeki? Saya buktikan. Begitu kita amalkan setahun 2 tahun, memang benar terbukti. Allah tidak bohong, Rasul tidak pernah dusta. Ya. Ketika dikatakan Allah Rasulnya begini keutamanya, apabila dibuktikan supaya kita tambah yakin. Agama ini Pak harus dibuktikan. Ya, jangan hanya diteorikan saja, buktikan saja. Nah, dari situ nanti kita semakin yakin. Semakin kita buktikan terbukti, yakin terbukti. Salah satu yang sudah saya uji coba, ya kalau kita mau masalah urusan dunia atau rezeki itu lapang saja, tidak banyak susahnya, tidak sulit dalam masalah rezeki, ya sholat duha minimal 4 rakaat setiap hari, tidak boleh tinggal. Coba kita amalkan dalam waktu setahun, 2 tahun, ya rasakan saja manfaatnya. Dan saya sudah membuktikan, ketika kita melakukan itu memang hampir tidak ada masa-masa kita kesulitan dalam ekonomi gitu. Itu bisa dibuktikan ya, amal-amal seperti itu. Karena sebenarnya ketika kita beramal, dia memiliki energi, kekuatan, ada energi amal soleh itu. Energi itulah nanti menjadi sejenis malaikat. Nah, malaikat itulah yang membantu kita untuk menunaikan hajat. Nah, bisa jadi seperti itu kan? Nah, karena diri kita pun memiliki malaikat-malaikat hafazah yang menjaga diri kita. Karena itu setiap orang soleh yang menuju satu makom tingkatan harus mengerti dalam ibadah yang mana ia rasakan nikmat ibadah. Maka disitulah akan terbuka baginya apakah dalam sembahyang, sholat, puasa dan lain-lainnya. Harus dipahami. Ya. Ketika kita mau meningkatkan satu amalan, kalau di dunia tarekat spiritual, memang itu ada zikirnya. Tingkat dia zikir jahar. Zikir jahar itu misalnya kita berzikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diucapkan rame-rame. Itu manfaatnya sangat besar sebenarnya. Manfaatnya itu ketika kita berzikir, zikir itu akan mengeluarkan cahaya, dan cahaya itu nanti akan berubah bentuk menjadi rasa dalam qalbu kita, sehingga qalbu kita merasa dekat dengan Allah, merasa nikmat menyebut Allah. Itu muncul. Nah, itu yang dijelaskan oleh murid kita, dan ketika kita buktikan itu benar, itu tidak bohong, benar. Maka kalau jemaah-jemaah saya yang ikut zikir di Paramadina Pondok Indah itu, walaupun kita tuntut mereka zikir di masjid, ya, kajian rutin, setiap kajian gini zikir. Nah, setelah mereka ke Paramadina, mereka mengakui kok beda rasanya Ustaz ya, zikir di masjid kita sama di sini. Karena zikir di masjid mereka itu tidak semuanya orang bayar, zikirnya lepas untuk membantu. Sementara zikir di tempat di Paramadina semuanya orang lama udah berbaikat. Jadi energinya lebih kuat. Jadi begitu mereka masuk, mereka merasakan kenikmatan zikir itu. Nah, mereka mengakui, semua mengakui yang masuk yang ikut. Baru mereka merasakan kok beda ya Ustaz ya, lebih nikmat di sini. Nah, itulah. Nah, itu salah satu bukti. Kita amalan-amalan ini tidak boleh teori-teori saja. Harus dibuktikan dalam kehidupan nyata. Kalau tak terbukti, tak usah diikuti. Begitu saja. Orang sudah kita coba tes nggak terbukti, ya ngapain kita teruskan ya kan? Nah, tukang pun begitu. Dia ngaku ahli tukang. Kita tiba-tiba kita kasih yang ngerjain kamar mandi kita misalnya, nggak bagus, miring keramiknya. Tukang apa tugasnya gitu, ngaku-ngakunya aja tukang ahli, tapi buat keramik aja miring-miring. Tentu dia nggak suka kan, nggak percaya. Nah, kenapa? Karena dia ngomongnya ya tukang, tapi ternyata nggak bisa, nggak pinter. Nah, begitu juga dengan zikir ini, ketika ulama mursyid mengatakan begini-begini menjelaskan, ya buktikan saja.
Kalau nggak terbukti sudah tinggalkan. Nah, dibuktikan aja. Ya. Kita suka begitu, apalagi dalam spiritual. Dia perlu pembuktian yang banyak. Ya. Dari pembuktian itu yang membuat kita semakin yakin, semakin kuat, semakin yakin, semakin kuat. Nah, maka kalau orang yang tidak menjalani, dia nggak percaya karena dia nggak menjalani kan. Dia dengar-dengar saja, dia kadang dia tolak. Dia lihat ada hadis yang kayaknya bertentangan, dianggapnya bid'ah, padahal tidak bertentangan. Misalnya seperti zikir hu Allahu hu, dianggapnya nggak ada pernah dilakukan Nabi, padahal hu itu asmaul husna. Kalau kita zikir nafas pakai hu Allahu Allahu Allah, udah rajin zikir nafas, rasa kita ini semakin dekat dengan Allah. Ya, kadang-kadang mau tidur kita bagi yang mengamalkan ya nikmat terasa. Kemudian kadang-kadang kita setelah mengamalkannya bisa masuk ke alam ruh, nanti mimpi ketemu macam-macam. Ya, kalau sambil tidur mengamalkannya, banyak sekali sebenarnya pedilahnya, dan kita bisa membuktikannya, tidak hanya berteori, bercakap-cakap saja. Kalau dunia tarekat spiritual dia tidak teori, dia harus dibuktikan dengan amal. Maka disitulah disebut nanti tarekat ini disebut namanya tasawuf amali. Tasawuf amali itu tarekat. Dia tasawuf yang beramal, harus diamalkan baru kita dapat ilmunya. Kalau nggak diamalkan nggak percaya, nggak dapat ilmunya. Ya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi, al-amalu surah qaimatu wa arwahuha wujudu sirril ikhlas biha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedangkan ruh jiwa dari amal itu, isinya ruhnya adalah dalam ikhlas dalam amal perbuatan. Nah ini dia. Jadi amal perbuatan itu seperti kerangka yang tegak, bangunan tegak, kerangka tegak. Qaimah, diri berdiri tegak ya. Tapi ruh isinya adalah ikhlas. Maka keikhlasan seorang dalam beramal menurut tingkat kedudukannya, maka keikhlasan orang abror apabila amal perbuatannya bersih dari riya yang jelas maupun samar, sedang tujuan amal perbuatan mereka selalu hanya pahala yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang ikhlas. Dan ini terambil dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, tidak ada yang lain, hanya satu-satunya tempat menyembah. Adapun keikhlasan orang-orang muqarrabin, ya, menerapkan pengertian la haula wala quwata illa billah. Tiada daya untuk mengelakkan dan tiada kekuatan untuk berbuat apapun kecuali pertolongan Allah. Ya. Jadi keikhlasan ini bertingkat-tingkat. Dijelaskan dalam kitab ini, keikhlasan orang abror, orang yang berbakti kepada Allah, kalau dia bebas dari bersih dari dia, baik yang jahil atau yang samar. Tapi keikhlasan orang-orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah, itu mereka berbuat itu la haula. Jadi mereka merasa perbuatan itu bukan perbuatan mereka. Yang berbuat itu mereka merasakan yang menggerakkan tangan untuk berdiri. Sedang semua itu hanya dari Allah. Ia merasa bahwa semua amal perbuatan baiknya semata-mata karunia Allah. Sebab Allah yang memberinya hidayah dan taufik. Inilah yang diambil dari ayat iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi iyyaka na'budu itu tadi untuk abrar, iyyaka nasta'in ini untuk yang muqarrabin. Amal orang abrar dinamakan amal lillah, beramal karena Allah. Sedang amal orang muqarrabin dinamakan amal billah, beramal dengan bantuan karunia Allah. Ini dalam spiritual ini dikaji secara rinci. Beramal lillah karena Allah, beramal billah, merasa disertai Allah, merasa Allah yang gerakan. Kita tadi beramal karena Allah, kita berasa kita yang beramal, tapi kita hadiahkan, kita serahkan ke Allah gitu. Tanda ketundukan. Ada lagi beramal bersama Allah. Ini kalau dalam nasabat istilahnya maqam ma'iyah, lumayan tinggi sebelum tahlil. Kita merasa beramal disertai Allah. Ya, jadi amal billah dengan amal lillah ya. Amal lillah itu abrar, kemudian amal billah, beramal dengan Allah, dengan bantuan karunia Allah.
Amal lillah menghasilkan sekedar memperhatikan hukum lahir, sedang amal billah menembus dalam perasaan hati. Jadi amal lillah itu puncak dari syariat, kita beramal karena Allah, tapi amal billah itu sudah masuk dalam hakikat. Kita merasa bergerak disertai Allah, kita merasa yang menggerakkan Allah. Jadi masuk ke kedalaman batin. Nah, ini bedanya. Ya. Maka istilah billah, bismillah itu mengandung makna banyak. Ilallah, lillah, billah, ma'allah, gitu ya. Seorang guru berkata, perbaikilah amal perbuatanmu dengan ikhlas, dan perbaikilah keikhlasanmu itu dengan perasaan tidak ada kekuatan sendiri. Sedang semua kejadian itu hanya semata-mata karena bantuan pertolongan Allah. Maka orang yang merasa beramal soleh karena perbuatan Allah, taufik Allah, karena digerakkan Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka dia hilang rasa sombong dari dirinya. Tak pernah lagi sombong beramal. Tapi kalau orang yang beramal karena Allah, lillah tadi, nanti masih muncul, masih ada egonya, sombongnya. Wah, aku sudah beramal tadi, gitu kan. Kenapa? Karena dia masih merasa bahwa dia beramal. Bukan Allah yang gerakan, masih kita merasa. Tapi dia gerakan itu untuk mentaati Allah, lillah ta'ala. Itu puncak dari syariat, ya. Nah, itu perbedaan secara spiritual. Kemudian sedikit lagi, idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuh. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Ya, buah-buahan yang tumbuh nggak ditanam, nggak sempurna buahnya. Jadi sesuatu yang lebih bahaya bagi seorang yang beramal daripada menginginkan kedudukan dan terkenal di tengah-tengah masyarakat dalam pergaulan. Dan ini termasuk keinginan hawa nafsu yang utama. Maka Rasul mengatakan, man tawadu'a rafa'allah wa man takabbara wada'allah. Siapa yang merendahkan diri kepada Allah, maka Allah memuliakannya. Siapa yang sombong, maka Allah menghinanya. Ibrahim bin Adam berkata, ma sadaqallahu man ahabba syuhrah. Tidak benar-benar bertujuan kepada Allah siapa yang ingin masyhur. Jadi kalau masih berkeinginan beramal untuk masyhur, untuk terkenal, banyak pengikutnya, orang-orang seperti ini nanti sangat dikhawatirkan cepat sekali terjatuh. Apalagi orang yang mengamalkan begini tidak berguru. Maka di dunia tarekat itu Bapak, salah satu rahasianya kenapa kita perlu guru. Guru itu adalah teman kita untuk menghilangkan keaguan, kesombongan. Coba kalau Bapak perhatikan, profesor-profesor itu karena udah nggak ada lagi gurunya, dia merasa paling tinggi, paling hebat, muncul egonya, sombong. Dia merasa dia paling pintar itu. Tapi kalau ada guru kita di atas kita, tetap berguru, nah kita masih ada di atas kita lagi. Jadi untuk menghilangkan kesombongan ego, sebenarnya guru itu salah satunya. Nah, dan orang yang tak berguru ingin masyhur selalu sesat. Inilah yang dicontohkan nanti seperti di Eden. Itu orang soleh, yang soleh hadul itu Pak, rajin tahajudnya, tahajudnya itu berjam-jam, tapi nggak ada gurunya. Dan dia punya keinginan yang kuat untuk masyhur, banyak pengikut. Akhirnya ditangkap orang ini. Udah nggak ada yang bimbing dia di atas dia rasa Jibril datang, kemudian ada keinginan kuat untuk masyhur. Nah, maka jadi hal itu tersesat. Itu berawal dari seperti tadi itu, ya. Nah, maka di dalam ilmu tasawuf ini memang kita harus sangat dibutuhkan untuk berguru supaya jangan sombong. Ya. Karena sangat dipentingkan sekali kita harus. Jadi kalau bahasa dia kan disindir juga deh. Setiap sesuatu tumbuh tetapi tidak ditanam. Dia tumbuh dengan sendirinya, belajar sendiri. Harusnya kan ada gurunya ditanam, pelan-pelan berguru gitu kan. Tumbuh, dia ada yang menumbuhkannya, ada yang memberi pupuk, gurunya, mendampinginya, mengarahkannya. Ayyub Asy-Syakhtiani radhiyallahu berkata, wallah ma sadaqallahu 'abdun illa sarrahu ayat alla yash'ura bimakani.
Demi Allah tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah, melainkan dia akan merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Jadi orang yang ikhlas itu dia beramal, dia akan mendatangkan ketenangan, kegembiraan, kesenangan. Walaupun dia tidak tahu kedudukannya sampai mana, tidak perlu dia untuk terkenal, terserah saja. Karena beramal itu sebenarnya bukan untuk terkenal, tetapi beramal itu sebenarnya lebih kepada untuk mendapatkan surga di dunia. Ya. Bagaimana kita bisa menikmati amal soleh itu? Karena amal soleh ini termasuk majelis zikir itu kan riyadul jannah, taman surga. Jadi kita masuk majelis zikir, artinya kita masuk ke taman surga, menikmati. Jangan pernah berpikir surga itu hanya di akhirat. Jangan begitu cara pikirnya. Surga itu di dunia ini ada. Setiap bapak ibadah sholat menikmati, itu surga itu. Carilah itu supaya setiap hari kita temukan surga. Kalau bapak nyari surga di akhirat lama sekali. Di dunia ini banyak surganya. Ya. Muaz bin Jabal berkata, bersabda Rasulullah SAW, Inna yasiram minar riya syirkun. Sesungguhnya sedikitnya riya itu sudah termasuk syirik kecil kan. Dan siapa yang memusuhi orang wali Allah, berarti dia telah berperang melawan Allah. Dan kasih sayang pada hamba yang takwa, yang tersembunyi, tidak dikenal, yang bila tidak ada tidak dicari, dan bila hadir tidak dipanggil, dan tidak dikenal. Hati mereka sebagai pelita hidayat, mereka terhindar dari segala kegelapan, kesukaran. Jadi di antara orang-orang ini ada yang wali ini yang disebut istilahnya dengan wali wali yang disembunyikan namanya kan. Ternyata ini berasal dari kata-kata Rasulullah yang diambil dari Muaz bin Jabal riwayatnya. Nah, jadi di antara wali-wali Allah itu ada yang disembunyikan, mereka tersembunyi. Ya. Mereka itu hamba yang dikasih sayang Allah SWT. Tidak dikenal, tak terkenal orangnya. Kalau tak ada, tak dicari orang. Kalau hadir nggak dipanggil. Hadir gitu aja dia, nggak ada yang tahu. Maka di antara wali itu ada yang kitman, tersembunyi. Bahkan uniknya lagi ada seorang wali itu yang dia tidak diketahui kewaliannya. Ketika dia diketahui orang kewaliannya, nampak orang karomahnya, lalu dia mohon, ya Allah, rahasiaku telah terbongkar, maka aku tidak menginginkan lagi di dunia, aku ingin kembali kepadamu. Akhirnya meninggal dia Pak, karena dia tidak suka diketahui orang bahwa dia wali. Ada yang seperti itu dalam riwayat. Ya. Ini uniknya tingkah-tingkah para wali itu begitu. Ya. Inilah yang salah satu dimiliki Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu nggak mau terkenal, nggak mau dia, begitu dia ketahuan sama Umar takut dia. Akhirnya dia nggak pernah lagi jumpa Umar bin Khattab. Ya. Salah satu ada yang wali yang model seperti itu. Dia maunya terkenal di alam malakut saja. Karena dia tidak mau terkenal, malas dia terganggu rohaninya oleh hal-hal yang berkaitan dengan manusia atau dunia lainnya dan seterusnya. Terakhir Abu Hurairah berkata, ketika kami di majlis Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasulullah bersabda, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sholat bersama kamu. Abu Hurairah berkata, aku berharap akulah orang yang ditunjuk Rasulullah. Maka pagi-pagi aku sholat di belakang Rasulullah dan tetap tinggal di majelis. Setelah orang-orang pulang, tiba-tiba ada seorang hamba hitam berkain cumpang-camping datang berjabat tangan kepada Rasulullah sambil berkata, ya Nabi Allah, doakan aku semoga aku mati syahid. Maka Rasulullah berdoa sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, ya benar, ialah hamba sahaya dari Bani Fulan. Abu Hurairah berkata, mengapa enggak kau beli dan kau merdekakan ya Nabi Allah? Jawab Nabi, bagaimana aku akan dapat berbuat demikian bila Allah akan menjadikannya seorang raja di surga? Hai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang terkemuka, dan dia adalah seorang raja dan terkemuka. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah kasih kepada makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, yang kempis perutnya karena dari hasil yang halal, yang bila
akan masuk kepada raja tidak diizinkan. Bila meminang wanita bangsawan tak diterima. Bila tak ada tak dicari. Kalau hadir tak dihiraukan. Bila sakit tak dijenguk. Bahkan bila mati tak dihadiri jenazahnya. Ketika sahabat bertanya, tunjukkan kepada kami seorang mereka. Jawab Nabi, itulah Uwais Al-Qarani, seorang berkulit coklat. Ini untuk mengumpamakan, menunjukkan Uwais Qarni. Jadi dia itu tidak dicari-cari orang, tak terkenal ya. Ternyata dia ahli sorga dan menjadi pemimpin raja di sorga. Baik, saya kira itu saja. Itu salah satu, tak semua yang seperti itu, tapi itu adalah gambaran sebahagian dari wali-wali Allah yang disembunyikan. Baik, karena sudah isya ya, saya kira ini saja. Cukup ya.